saya tidak mengerti dengan apa yang dimaksud Yesus adalah firman Allah. Apa bedanya Allah dan firman Allah? Bersama saya, Jonathan Gultom, dalam program Siapakah Yesus? Bab yang kelima. Bapak Ibu, kita hari ini akan membahas tentang siapakah Yesus dalam pelajaran yang kelima atau bab yang kelima. Dalam bagian ini, kita akan membahas tentang Yesus adalah firman Allah. Dalam ayatnya di Yohanes pasal pertama ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sebagai pendahuluan saya bilang begini, sebagaimana yang sudah kita baca dan ketahui dalam ayat tadi, kita membaca tentang firman. Mungkin ada pertanyaan dalam pikiran kita. Siapakah atau apakah firman itu? Ayat ini akan memberikan jawaban pada Anda tentang hal ini. Anda semua, kita semua membaca bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Karena hal ini, setiap orang bisa mengetahui dengan pasti bahwa firman adalah Yesus. Nah, tapi pertanyaan berikutnya adalah begini, tetapi kenapa Yesus disebut firman? Nah, mari kita pikirkan tentang hal tersebut dengan cara ini. Andai kata saudara berpikir tentang sesuatu hal yang khusus di dalam hati saudara. Bagaimana caranya saudara ingin memberitahu teman-teman saudara tentang hal-hal apa saja yang sedang saudara pikirkan di dalam hatimu? Tentu saudara harus menerangkan kepada mereka. Saudara akan menggunakan kata-kata untuk memberitahukan kepada teman Anda. Akan memberitahukan apa yang saudara ingin katakan untuk mereka tahu apa isi hatimu. Nah, Allah mengirim Yesus yang adalah firman, membuat pesan-pesannya diketahui oleh manusia. Itulah Yesus yang menyebabkan kita mengetahui hal-hal yang ada di dalam hati Allah. Yesus membuat Allah dikenal dengan pengajarannya dan tindakannya. Inilah sebabnya Yesus disebut firman. Dia adalah perkataan Allah untuk semua orang di segala zaman. So, kita melihat bahwa firman adalah satu dari beberapa nama atau gelar Yesus. Sekarang, mari kita lihat beberapa kebenaran tentang Allah yang Yesus perlihatkan kepada kita sebagaimana gelarnya, yaitu firman Allah. Yang pertama, Yesus mengungkapkan sifat alamiah Allah yang benar. Yesus pernah berkata, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-9. Banyak orang mempunyai pertanyaan ini di dalam hati mereka. Apa sih sifat alami Allah yang benar? Tidak mungkin untuk menggambarkan dengan tepat sifat alamiah dari seseorang. Apalagi jika pribadi tersebut adalah Allah. Nah, itu jauh lebih baik jika kita bisa melihat orang itu. Kalau kita ingin menjelaskan sifat orang, kita harus lihat orangnya supaya kita lebih enak menjelaskannya. Nah, itu persis apa yang telah terjadi dengan Yesus. Allah membiarkan kita melihat dirinya dalam Yesus Kristus. Jadi Allah membiarkan kita melihat karakter Allah, natur Allah di dalam Yesus Kristus. Nabi-nabi dalam perjanjian lama
telah mencoba beberapa cara yang berbeda untuk menerangkan pada manusia tentang sifat alami Allah yang benar. Yang mereka katakan adalah benar, tapi nabi-nabi tersebut tidak pernah sanggup menerangkan segalanya tentang Allah. Ini hanya bisa diketahui dengan melihat Allah. Manusia bisa melihat Allah seutuhnya di dalam Yesus. Yesus adalah firman Allah untuk manusia, sehingga manusia boleh sungguh-sungguh mengetahui sifat alamiah Allah. Kemudian yang kedua, bagaimana Yesus sebagai firman Allah, yaitu Yesus menunjukkan rencana Allah untuk keselamatan manusia. Manusia dimanapun berada merasakan kebutuhan akan Allah dalam hatinya. Mereka mengetahui bahwa mereka telah berdosa terhadap Allah. Mereka tahu bahwa dosa menjadi penghalang antara manusia dan Allah. Dan mereka mulai berpikir, bagaimana saya bisa membuat hal-hal yang benar antara saya dengan Allah? Nah, dalam usaha mereka melakukan hal-hal yang benar, mereka melakukan hal-hal yang justru berbeda. Beberapa orang menyembah pada nenek moyang mereka, ada yang menyembah dewa-dewa yang terbuat dari kayu, batu, dan barang-barang logam. Beberapa orang membunuh binatang untuk sebuah persembahan. Bahkan sebagian orang ingin mengenal Tuhan melalui mengikuti pengajaran-pengajaran manusia biasa. Semuanya itu tidak ada yang benar. Jika seorang manusia menginginkan keselamatan Allah, dia tidak boleh mengikuti pikiran-pikirannya atau pikiran manusia lain, namun dia harus belajar dan mengikuti rencana Allah. Nah, Yesus adalah firman Allah untuk manusia sebagai jalan kebenaran untuk keselamatan. Karena Yesus pernah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus menunjukkan kehendak Allah untuk hidup orang-orang Kristen. Untuk poin yang ketiga, saudara sudah melihat bahwa Yesus adalah firman Allah untuk manusia dan dia menunjukkan rencana keselamatan Allah kepada manusia. Yesus adalah juga firman Allah untuk manusia yang telah selamat. Jadi, manusia yang sudah diselamatkan tersebut bisa mengetahui bagaimana seharusnya dia hidup. Orang-orang Kristen seharusnya membaca Alkitab dengan seksama. Mereka seharusnya mempelajari kehidupan Yesus. Kehendak Allah di atas segala-galanya dinyatakan dalam hidup Yesus. Ketika Yesus berpikir tentang penderitaan besar yang akan dialami di atas kayu salib, dia pernah berdoa kepada Allah. "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Dalam Matius 26 ayat 39. Jika ada cara untuk melarikan diri dari penderitaan di atas kayu salib, Yesus mau melarikan diri. Tetapi hasrat untuk melakukan kehendak Allah lebih besar daripada keinginan untuk melarikan diri dari penderitaan yang akan datang. Karena Yesus meletakkan kehendak Allah di atas keinginan sendiri, sehingga ada jalan keselamatan untuk kita hari ini. Kita juga harus mengingat hal ini. Yesus adalah firman Allah untuk semua manusia. Dia tidak hanya menerangkan pada manusia bahwa mereka harus mematuhi Allah, tetapi Yesus menunjukkan kepada manusia bagaimana seharusnya mematuhi Allah. Kita harus melakukan hal-hal itu. Kita harus taat kepada Allah dengan meletakkan keinginan Allah di atas semua keinginan hidup kita. Poin yang keempat, Yesus sebagai firman Allah ialah ia menunjukkan kebenaran
mengenai kehidupan sesudah kematian. Seorang guru tidak bisa mengajarkan mata pelajaran yang sulit kepada anak-anak SD. Mereka mulai belajar. Oleh karena itu, pertama kali mereka diajarkan hal-hal yang sederhana. Kemudian, kalau mereka belajar dengan baik, mereka siap untuk belajar hal-hal yang lebih tinggi. Nah, Perjanjian Lama adalah seperti sekolah dasar. Permulaan kebenaran yang agung yang diajarkan dalam Perjanjian Lama dan kebenaran-kebenaran lain perlu untuk dipelajari dengan baik. Tapi dalam Yesus kita memperoleh pengertian yang lebih banyak tentang Allah dan hidup sesudah kematian. Pengajaran mengenai hidup sesudah mati adalah lebih jelas dalam Perjanjian Baru dibandingkan Perjanjian Lama. Yesus adalah firman Allah yang membuat kebenaran-kebenaran ini menjadi jelas bagi kita. Saudara akan belajar lebih dalam tentang hidup sesudah kematian dalam pelajaran 10 dari materi ini. Sementara itu, saudara harus menyimpan dalam hati saudara bahwa Yesus adalah firman Allah bagi kita. Jika kita ingin mengerti segala sesuatu mengenai kehidupan sesudah kematian, kita harus mempelajari apa yang Ia ajarkan. Kemudian Yesus sebagai firman dalam poin yang kelima. Yesus adalah firman Allah yang terakhir bagi manusia. Apabila kebenaran sudah diberitakan, tidak perlu hal-hal yang lain untuk ditambahkan. Allah sudah berbicara tentang kebenaran yang penuh melalui keselamatan dan hidup orang Kristen melalui Yesus Kristus. Dalam Kolose 1 ayat 15 kita membaca mengenai Yesus. Ia adalah gambar Allah yang tak kelihatan. Allah telah ditunjukkan dengan sempurna di dalam Yesus Kristus. So, kalau manusia ingin mengetahui kebenaran tentang Allah, dia harus belajar kebenaran ini dari Yesus Kristus. Orang lain akan berkata, tapi Allah memberitahukan pada kami lebih daripada tulisan yang ada dalam Alkitab. Kami mempunyai Alkitab dan kebenaran yang ditambahkan. Dan ini adalah suatu kebohongan. Hal-hal yang telah Allah tunjukkan tentang dirinya sudah dilengkapi sempurna dalam Yesus Kristus. Jika sebuah gambar yang telah sempurna dilukis oleh pelukis, maka apa saja yang ditambahkan pada gambar itu atau apa saja yang diambil dari gambar itu akan merusak gambar itu. Nah, Allah sudah digambarkan secara sempurna dalam Yesus. Jadi kapan saja seseorang mencoba mengambil atau menambahkan sesuatu kepada kebenaran dalam Yesus Kristus, orang tersebut pasti merusak pesan dan gambar Allah tersebut. Allah telah berbicara dengan jelas tentang manusia yang mencoba mengubah Alkitab dengan cara apapun. Dalam buku terakhir dari Alkitab dibuat jelas bahwa seseorang yang datang dengan penambahan tidak datang dari Allah. Dalam Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Dan kita sudah belajar bahwa Yesus adalah firman Allah. Kita melihat bahwa ketika ia disebut firman Allah, artinya dia adalah pesan hati Tuhan yang dapat kita lihat dan dapat kita mengerti melalui tulisan-tulisan Injil dan seluruh kitab yang ada di Alkitab. Ketika saudara ingin mengenal hati Tuhan, maka pelajarilah, kenalah Yesus melalui tulisan-tulisan di Alkitab. Saudara tidak akan pernah bisa melihat Yesus secara fisik.
tapi saudara dapat mengenalnya melalui kekuatan dari Roh Kudus ketika membaca firman. Ketika kita bilang saya Kristen tapi saya belum mengenal Kristus, berarti saudara belum sungguh-sungguh membaca firman Allah, belum mengenal firman Allah yang tertulis di sana. Orang Israel sudah banyak yang menolak Yesus ketika Yesus hadir dalam rupa manusia. Dan kita jangan menjadi seperti orang Israel yang menolak Yesus. Tapi mulailah percaya bahwa Ia adalah firman Allah. Ia adalah isi hati Tuhan itu sendiri. Apabila kita ingin bilang seperti orang Israel zaman dulu, mana Allah? Saya tidak mau melihat yang kalau bukan Allah. Yesus mengajarkan, Dia adalah gambar Allah itu sendiri. Dia adalah Allah. Ketika kita menerima Yesus, berarti kita menerima Allah. Ketika kita percaya Yesus, berarti kita percaya oleh firman Allah. Mari kita berdoa dan minta kekuatan Tuhan untuk mengenal lebih lagi firman Allah. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersatu hati Tuhan untuk bisa mengerti bahwa Engkau adalah firman Allah. Kami mau kembali membaca firman-Mu dan mengenal Engkau lebih lagi melalui tulisan-tulisan Alkitab. Nyatakan kepada kami kuasa-Mu ya Allah. Nyatakan pribadi-Mu lebih lagi bagi kami yang ingin mengenal-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan isi hati-Mu melalui Yesus. Sehingga kami tidak perlu lagi untuk bingung mencari kebenaran. Sebab kebenaran itu sudah penuh di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa dalam program Siapakah Yesus berikutnya. Kita akan tutup di sini dan sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.